Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah kita dapat membuat kunci determinasi sederhana sebagai bahan pengantar. Dalam klasifikasi ada istilah yang disebut takson atau tingkatan dalam klasifikasi. Tokoh yang pertama kali mengklasifikasikan makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus. Pada makhluk hidup terdapat tingkatan takson. Pada hewan, takson tertinggi adalah kingdom, diikuti phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ada 7 takson. Sedangkan pada tumbuhan juga terdapat 7 takson. Yang pertama adalah kingdom, divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Istilahnya sebenarnya sama, tapi anak-anak bisa mengkritisi pada takson yang kedua, itu yang berbeda. Kalau pada hewan, takson tingkatan kedua adalah phylum, dan pada tumbuhan adalah divisio. Selebihnya sama anak-anak. Pada kunci determinasi merupakan daftar urutan nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Atau ini merupakan sebuah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Nah, kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Tujuan dari kunci determinasi ini adalah untuk menemukan nama spesies dari makhluk hidup. Perhatikan tanaman berikut. Kalau kita amati, tanaman yang pertama yang menempel di bebatuan ini adalah tanaman sublir, ya, tanaman pakai sublir. Yang ini apa anak-anak? Ya, betul sekali, itu adalah lumut, kedelai. Kemudian ada tanaman melinjo, terong, dan jagung. Sekarang kita akan menghubungkannya dengan diagram kunci dikotom. Jadi begini anak-anak, dari tanaman tersebut 6 tanaman ini dibuat 2 bagan, ya. Dikotom itu kan 2, ya. Yang pertama dasarnya adalah tanamannya punya spora, yang kedua tidak punya spora. Yang punya spora, kalau kita lihat dari 6 tanaman ini, yang berkembang biak dengan spora adalah sublir dan lumut. Sehingga yang tidak berspora selain sublir dan lumut tersebut yaitu jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Ini mengapa? Karena berkembang biak dengan bunga. Nah, pada yang berspora dikasih kode 1A ini akan mengarah ke 2 kotomi lagi, dibagi 2. Nah, yang 2A cirinya jika berbatang jelas maka namanya sublir.
Jika tidak berbatang jelas, maka lumut. Ya, ini 2A dan 2B. Yang 1B yang tidak berspora tadi dibagi 2. Bijinya tertutup, misalnya jagung, kedelai, dan terong. Yang bijinya terbuka adalah melinju, 3A dan 3B. Nah, yang 3A ini kita arahkan dikotominya menjadi 2. Di antara jagung, kedelai, terong yang berkeping 2 apa? 4A ini kodenya, yaitu kedelai dan terong. Yang berkeping 1 adalah jagung, kodenya 4B. Dan seterusnya nanti kita bisa menganalisa sampai bunganya. Biar praktis, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Yang kita bahas tadi kita masukkan dengan urutan daftar sebagai berikut. Jadi kalau angka 1 maka ada 2, berarti kan berspora sama tidak berspora. Masih diikuti titik-titik angka di sebelah kanannya, 2A, 3A. Kemudian batangnya jelas namanya suklir, yang tidak jelas namanya lumut, ya. Nah, yang 1A tadi kan arahnya ke 2A ini. Yang 1B arahnya ke 3A. Nah, yang ketiga A ada 2 kemungkinan, berbiji tertutup dan terbuka. Kalau terbuka namanya brinjo, kalau biji tertutup dia titiknya ke arah nomor 4A. Kita lihat 4A. Bijinya akan berkeping 2 atau berkeping 1. Kalau berkeping 1, tanaman tadi namanya jagung. Yang berkeping 2, titik-titiknya dilanjutkan kemana? Ke nomor 5. Ya, nomor 5 dikotominya ada 2 lagi, bunga kupu-kupu dan bunga trompet. Ya, yang bunga trompet terong, ya. Yang bunga kupu-kupu tadi adalah kedelai. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh kunci dikotom berikut. Jika misalnya yang pertama adalah tanaman lumut, maka kunci dikotomnya bagaimana? Kita lihat bagan tadi seperti ini. Kita buat sebuah pertanyaan dari nomor urut pertama dulu. Misalnya, apakah lumut berspora atau lumut tidak berspora? Karena kita tahu lumut berspora, maka kita pilih 1A kuncinya yang pertama. Nah, 1A itu mengarah ke nomor 2A. Kita lihat 2A. Apakah lumut batangnya jelas atau tidak? Jawabannya tidak, maka dari 1A ke nomor 2B. Jadi itu adalah kunci dikotom, kodenya untuk lumut. Contoh lagi anak-anak biar lebih paham. Brinjo, kita kembalikan dalam kalimat tanya biar lebih enak memahaminya. Apakah brinjo berspora atau tidak berspora? Kita tahu brinjo tidak punya spora, maka kita pilih 1B. Dari 1B, titik-titiknya mengarah ke nomor 3A. Kita lihat, apakah brinjo berbiji tertutup atau biji terbuka? Ya, brinjo berbiji terbuka, maka kuncinya menjadi 3B. Lebih lengkapnya dari 1B menjadi 3B. Biar paham lagi, satu contoh lagi anak-anak. Jagung, perhatikan. Apakah jagung berspora 1A atau 1B tidak berspora? Ya, jagung kan punya bunga anak-anak, jadi tidak berspora. Nanti kunci pertama pasti 1B. Kalau 1A pasti salah. Nah, 1B itu titik-titiknya mengarah ke nomor 3. 3A kita perhatikan. Apakah jagung berbiji tertutup atau biji terbuka? Ya, jagung berbiji tertutup.
Ya, titiknya mengarah ke nomor 4. Nah, apakah jagung berkeping 2 atau berkeping 1? Kalau berkeping 2 nanti mengarah ke nomor 5, tapi kalau berkeping 1 maka kita pilih ke 4B. Jadi jawabannya lengkap adalah jagung kunci dikotomnya 1B tidak berspora, ke 3A bijinya tertutup, lalu ke nomor 4B berkeping 1. Nah, untuk lebih memahaminya, anak-anak silakan kita berdiskusi santai tapi tetap semangat ya anak-anak. Silakan buatlah kunci dikotom dari tanaman suplir, lumut, kedelai, terong. Ya, seperti contoh yang telah kita bahas bersama-sama. Baik anak-anakku semuanya, nanti tulisannya silakan buat dalam laporan kalian dan bisa diupload ke sistem aplikasi online kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.